Shalom, selamat datang kembali di pelajaran Discipleship Journey. Tetap semangat saudara, kita sudah masuk di bab yang keempat di kelas lead. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memimpin iCare bersama dengan Pastor Martha Yuwono dari IFJF Manado. Siapkan waktu Anda yang terbaik, kita akan belajar dengan tema memimpin iCare Anda. Ini adalah pelajaran yang terbaik untuk kita bisa sama-sama memuridkan pelayanan iCare di gereja Anda masing-masing. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, apa kabarnya? Anda siap untuk belajar melanjutkan bab demi bab dari kelas Serve. Hari ini saya ingin mengajar di bab 4, yaitu memimpin iCare Anda, ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, firman Tuhan berkata, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi inilah dasar dari iCare. Care itu artinya caring and reaching. Caring itu dibutuhkan sebuah komunitas, kelompok, ya. Nah itu sebabnya dikatakan orang percaya berkumpul bersama-sama, memecahkan roti, makan bersama, berdoa bersama, dan bersekutu bersama-sama. Bukan hanya sampai di sana, tapi juga care itu berbicara tentang reaching, menjangkau orang lain, membawa orang lain itu bisa menjadi bagian dari persekutuan kita. Nah, saya ingin menceritakan kisah tentang Stephen Post. Ya, Stephen Post ketika dia masih kecil, dia seringkali merasa gagal, merasa kurang pandai, merasa kayaknya kurang diterima oleh teman-temannya, atau seringkali merasa ditinggalkan di dalam permainan oleh kakak-kakaknya. Itu sebabnya ketika dia pulang ke rumah, mungkin dia ngadu sama mamanya, dia merasa sedih, dia merasa tertolak. Lalu mamanya mengatakan satu hal yang luar biasa. Dia bukannya sudah sangat jangan sedih nak atau apa. Tapi mamanya hanya berkata, mengapa engkau tidak melakukan sesuatu keluar yang bermanfaat bagi orang lain? Mengapa engkau hanya diam di dalam rumah dengan sedih, kecewa, mungkin merasa gagal. Tetapi lebih baik engkau keluar, lakukan sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu Stephen mulai berpikir, oh iya ya, dan dia mulai keluar dari rumahnya, dia pergi ke tetangganya yang bernama Pak Muller. Nah di sana dia mulai membantu membersihkan halaman rumah Pak Muller. Dia mulai ambil daun-daun di halaman yang sudah mulai kering, yang berjatuhan. Dia kumpulkan, dia buang. Dia mulai mungkin menyapu sehingga bersih. Lalu setelah itu dia pergi ke tetangga sebelahnya lagi, ya, yang berhadapan. Jadi di depannya Pak Jefferson, dia pergi ke sana dan dia mulai membantu untuk memperbaiki perahu, menolong memperbaiki atau menolong membersihkan perahu dari bapak ini. Nah itu yang dilakukan. Setelah pulang ke rumah, maka Stephen Post ini merasa senang, merasa lega, saudara, ya, merasakan iya ya, saya senang sekali bisa menolong orang lain, saya bisa menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Tahukah Anda, Stephen Post ini adalah seorang profesor dalam bidang pengobatan dan pencegahan Fakultas Kedokteran di Stony Brook University. Dan dia mengarang sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu The Hidden Gift of Healing, ya. Nah, dari kisah ini
maka kita bisa belajar. Apapun bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Ya, nah, karena itulah kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan orang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Seperti Stephen Post tadi datang ke tetangganya. Lalu dia datang lagi ke tetangga yang di seberang. Ada sebuah hubungan komunitas. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara memimpin iCare. Dasar Alkitabnya yaitu di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 yang kita baca tadi. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi saudara, gereja yang sehat itu bukan hanya gereja yang berhasil di dalam Sunday service. Bukan hanya gereja yang berhasil di dalam ibadah raya. Tetapi gereja juga yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil, yaitu iCare ya. Nah, di IFCF, iCare ini merupakan salah satu ujung tombak dari gereja kita. Nah, saudara, saya mau katakan manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu membutuhkan hubungan, membutuhkan kelompok. Itu sebabnya Tuhan taruh di hati dari pemimpin-pemimpin tim apostolik ya. Tuhan taruh di hati kita dari DPP untuk adanya sebuah kelompok-kelompok, yaitu yang dinamakan care group ya, caring and reaching. Nah, iCare memiliki 4 filosofi yang terkenal dengan 4P, yaitu persekutuan, pemuritan, penginjilan, dan penggembalaan. 4P ini hafal ya. Persekutuan, pemuritan, penginjilan, dan penggembalaan. Ini filosofi dari iCare. Jadi iCare itu harus ada 4P. Kalau tidak ada 4P berarti bukan care. Ya. Nah, yang pertama, persekutuan itu adalah hubungan yang dekat. Ya, yang akrab, komunikasi yang baik, yang saling mengasihi, saling membangun. Firman Tuhan berkata, berjalankah 2 orang kalau mereka tidak sepakat? Nggak mungkin kita akan jalan bersama seseorang yang kita tidak kenal, kita tidak dekat, kita tidak punya hubungan yang baik. Tapi kalau orang itu bisa bersekutu bersama-sama, berarti mereka memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang saling membangun dan saling menguatkan. Ingat, care group bukan tempat gosip. Care group bukan tempat menjatuhkan. Care group adalah persekutuan orang percaya yang diikat di dalam kasih Kristus. Care group adalah tempat di mana kita bisa mendengarkan curhat dari saudara-saudara seiman kita, dan kita memiliki beban untuk mulai memikirkan bagaimana supaya bisa menyelesaikan. Itu persekutuan. Ya, dan buat orang yang ada di care group itu merasakan home, sehingga mereka berkata, ini loh tempat saya, ini loh rumah saya, ini loh di mana saya bisa bertumbuh, bisa saling mengasihi dan memiliki hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, saling memperhatikan untuk supaya mendorong. Mungkin ada di anggota care group Anda, mungkin sedang mengalami down, mungkin sedang mengalami kelesuhan rohani. Nah, di care group itulah kesempatan untuk saudara-saudara seiman ini saling
menguatkan, saling membangun, ya, saling memotivasi. Yuk, kamu harus maju, kamu harus bangkit lagi, kamu pasti bisa. Bukan menjatuhkan, bukan justru melemahkan, bukan mematahkan semangat. Tetapi di care group adalah tempat untuk kita menguatkan, membangun, mengencourage satu dengan yang lain. Itu P pertama. P yang kedua adalah pemuritan. Ya, pemuritan itu sebenarnya yang paling bagus itu terjadinya adalah di care group. Bagaimana sih pemuritan itu? Adalah membuat orang itu semakin dalam mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Membuat orang-orang anggota care itu berani untuk melayani. Saudara, mungkin tidak semua orang berani untuk melayani di atas mimbar. Tidak semua orang berani untuk melakukan sesuatu, misalnya mau melayani di the box, ya, melayani di doa, mungkin nggak berani. Tapi di care group Anda pasti berani. Karena care group itu hanya terdiri dari mungkin 5 orang sampai 10 orang atau paling banyak 15 orang. Nah, disitulah Anda mulai diajar, diberi kesempatan untuk mimpin pujian, untuk berdoa, untuk mungkin mimpin sharing. Kalau nggak bisa mimpin sharing pertama, mungkin ditanya, yuk kamu bisa sharing nggak apa yang kamu dapatkan. Nah, disitulah pemuritan yang sebenarnya, ya, dimulai dari I care ini. Lalu yang ketiga adalah penginjilan. Nah, setiap anggota care group itu harus dimotivasi untuk bisa membawa saudara, pasangan hidupnya, teman-temannya, rekan kerjanya untuk bisa masuk di dalam care group. Jadi care group itu sebenarnya penginjilan, dan tadi saya katakan ujung tombak dari gereja ILCM. Nah, kalau di care group, setiap harinya care group hanya orang itu saja, tidak ada pertumbuhan, itu bukan care group namanya. Itu hanya kumpul-kumpul. Tapi yang namanya care group itu harus ada penginjilan. Harus bisa membawa jiwa baru. Harus bisa membawa jiwa baru. Sehingga jumlahnya anggota care group itu semakin banyak, semakin banyak. Dan setelah makin banyak, maka akan bermultiplikasi. Nah, itu yang seharusnya I care yang sehat. Lalu yang keempat adalah penggembalaan. Nah, penggembalaan ini sebenarnya adalah tugas dari care group leader, CGL, care group leader, saudara, ya. Nah, care group leader itu adalah gembala-gembala kecil yang harus memperhatikan, yang harus melayani, ya, yang harus memberikan nasihat kepada anggota-anggota care groupnya masing-masing, ya. Demikian juga gembala care group itu harus mengayomi. Nah, di dalam Yesaya 34 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagai seharusnya, ya. Jadi itulah tujuan dari I care itu, mencari yang terhilang, mencari orang-orang yang sedang tersesat, mencari orang-orang yang terluka, membalut, artinya menghibur, memberikan, menguatkan. Itulah sebenarnya tugas dari care group leader, ya. Sebuah penggembalaan. Anda ini care group leader itu adalah gembala-gembala kecil, ya. Jadi Anda ini sebenarnya kepanjangan tangan dari senior pastor Anda, ya. Senior pastor tidak mungkin bisa menjangkau semuanya.
Nah, itu sebabnya ada care group leader. Nah, care group leader inilah yang menjadi kepanjangan tangan dari senior pastor untuk menggembalakan jemaat-jemaat di mana itu menjadi bagian saudara. Saudara bisa menggembalakan 5 orang, menggembalakan 12 orang, ya, menggembalakan 10 orang. Nah, itu adalah tugas dari care group leader. Lalu bagaimana sih menjadi seorang I-Care leader? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, kata kujadikan itu di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata poio. Poio itu berarti band together, journey, lighten the ship. Artinya menegaskan bahwa Yesuslah yang akan bekerja bersama, berjalan bersama, dan memampukan serta melayani bersama kita. Ketika Anda menjadi I-Care leader. Menjadi I-Care leader artinya Anda tidak sendirian. Karena Yesus yang akan memimpin. Karena Yesuslah yang akan menuntun. Yesuslah yang akan memampukan. Dan tujuan Anda dijadikan I-Care leader itu adalah tadi di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Menjadi penjala manusia. Ingat, tekankan baik-baik. Taruh di dalam hati dan pikiran Anda. I-Care leader bukan hanya sekedar gagah-gagahan. Bukan hanya sekedar, wah saya hebat. Bukan hanya sekedar tunjung jago. Oh, kita I-Care leader. Bukan itu tujuannya. Tapi I-Care leader tujuan utamanya adalah menjadi penjala manusia. Ya, dan Anda tidak akan mampu di luar daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bersama dengan kamu, Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan memberikan arahan hikmat kalau kamu bertanya kepada Tuhan. Ada banyak orang merasa, oh saya bisa, saya sudah pengalaman, saya hebat, saya jago. Ingat saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. We are nothing. Di luar Tuhan kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan yang membuat kita bisa melakukan, bisa menggembalakan, bisa membawa jiwa-jiwa bertumbuh ke arah Kristus. Ya, karena itu sebagai I-Care leader, Anda perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai I-Care leader, Anda harus membangun dirimu lebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Sebagai I-Care leader, Anda harus membangun intimasi dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar peranan dari I-Care leaders. Peranan dari I-Care leaders sebagai pemimpin I-Care. Peranan Anda itu sangat penting, yaitu untuk membawa setiap anggota menjadi murid Yesus dan mampu memuridkan orang lain. Ya, ingat tadi 4P filosofi dari I-Care itu tadi apa? Persekutuan, pemuritan, penginjilan, dan penggembalaan. Jadi tugas I-Care leader ini adalah untuk memuridkan orang lain dan membuat orang lain itu mampu memuridkan orang lain lagi. Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Rasul Paulus berkata kepada muridnya, yaitu Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, nah ini ada gambarnya seperti ini.
Jadi dari Paulus berkata kepada Timotius, apa yang engkau sudah dapat daripadaku, apa yang engkau lihat dari aku, pelayananku, sikapku di dalam melayani, kasihku kepada orang-orang yang aku layani. Sikap Paulus aku berikan kepada Timotius. Timotius sudah belajar dari Paulus. Lalu Paulus berkata kepada Timotius, itu kamu percayakan, tunjukkan, ajarkan kepada orang lain yang bisa dipercaya. Nah, ini yang paling penting. Orang yang bisa dipercaya, bukan sembarang orang. Saya harus punya murid, asal sudah dipercayakan sesuatu. Akhirnya sia-sia, ya. Nah, dari orang yang bisa dipercaya inilah maka akan masuk kepada orang yang cakap untuk mengajar orang lain. Itulah pemuritan. Jadi kita harus bisa cakap untuk mengajar orang, bukan sembarangan, ya. Orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang baru bertobat, orang yang baru bergabung dengan iCare langsung disuruh jadi pemimpin iCare. Nah, itu Anda sendiri yang cari masalah, ya. Kita harus menilai dan tahu apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya, bukan orang yang bocor mulut. Kalau ada anggota iCare-mu mungkin mau curhat, mau sharing, ya. Kalau orang yang tidak bisa dipercaya, dia dengar, dia ceritakan ke orang lain. Itu tidak boleh, ya. Seorang gembala harus bisa keep setiap rahasia yang dia dengar. Seorang gembala harus bisa menjaga rahasia dari orang-orang yang curhat kepadanya. Bukan jadi bahan cerita, bahan gosip. Lalu orang yang bisa dipercaya ini juga mempercayakan apa yang dia terima dari Timotius kepada orang-orang yang cakap untuk mengajar, yang pintar, saudara, yang bisa mengerti firman, bukan yang baru-baru asal belum tahu apa-apa, sudah kamu jadi care group leader. Wah, itu sudah salah. Jadi harus ada tahapan dan tahapannya menjadi murid. Nah, lalu kriteria menjadi iCare leader. Kriteria menjadi iCare leader itu ada yang namanya fast. Ya, fast bisa cepat, tapi fast di sini adalah FAST. F-nya itu adalah faithful. Faithfulness, setia. Nomor 1 harus setia. Setia menghadiri iCare. Setia melayani jiwa-jiwa di care groupnya. Punya covenant di gereja lokal. Lah kalau orang ini cuma datang keluar, itu tidak layak untuk menjadi iCare leader. Ya, dia setia, faithful, punya faithfulness. Yang kedua, availability, bersedia, tadi mau, ya, bersedia untuk dilatih menjadi iCare leader, bersedia untuk belajar. Ada orang yang senang mau ngajar tapi nggak mau belajar, nggak mau diajar. Ada seorang yang senang, saya mau jadi iCare leader, saya mau jadi pemimpin, tapi dia tidak pernah mau dilatih. Itu no way. Seorang iCare leader harus punya kesediaan untuk dilatih, untuk bersedia dipimpin, ya. Kalau dia tidak seperti itu, dia bukan seorang pemimpin. Lalu S-nya adalah submissiveness, taat. Memiliki ketaatan dan rasa hormat kepada otoritas dan pimpinan di gereja. Dan menjadi iCare leaders otomatis juga harus direkomendasikan oleh iCare leaders atau iCare coach-nya, ya, iCare coach-nya, ya. Punya ketaatan. Ada yang mengatakan orang yang tidak bisa taat, dia tidak bisa memimpin. Jadi perlu ada ketaatan, hormat, penghargaan kepada otoritas yang di atasnya. Dan yang keempat adalah T-nya teachable. Tadi mau diajar. Jangan tidak mau diajar, tidak mau dipimpin, terutama oleh pimpinan Roh Kudus melalui
para pemimpin Anda. Jadi 4 hal ini adalah kriteria untuk menjadi iCare leader. Jadi Anda bisa tahu kalau mau menunjuk iCare leader harus ada 4 ini. Faithfulness, availability, submissiveness, and teachability. Panduan pertemuan iCare. Nah, tahapan pertemuan iCare ini sebelum iCare terselenggara, maka pasti ada persiapan-persiapannya, ada jadwalnya ya, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. iCare leadernya harus nomor 1 punya saat teduh pribadi dulu. Lalu iCare leader harus punya data-data dari anggota care-nya, tanggal lahirnya, kapan dia ulang tahun, nama anggota keluarganya, pekerjaannya apa ya. Nah, itu perlu. Dan yang tadi iCare itu harus bentuknya penginjilan. Jadi Anda harus mengundang orang-orang lain, mungkin temannya atau saudaranya, keluarganya ya. Kalau misalnya ada momen-momen tertentu ulang tahun, bikin acara, undang tetangga, itu kepada iCare itu. Yang kedua, pada saat terselenggara. Pada saat terselenggara pastinya akan, kalau ada yang baru pasti kita akan menyambutnya, tanya nomor kontaknya, teleponnya, nyiapkan makanan, ada icebreaker, lalu mulai sharing firman. Nah, perlu diingat saudara, iCare itu bukan ibadah tengah minggu ya. iCare bukan ibadah tengah minggu. Jangan pindahkan ibadah di gereja kepada persekutuan iCare Anda. Pertama, ibadahnya pertama mulai praise and worship-nya dulu, doa, mulai penyembahan, lalu firman, lalu doa, selesai. Bukan seperti itu. iCare itu adalah sharing, mulai sharing satu dengan yang lain apa yang Anda sudah dengar. Misalnya mana iCare, Anda mungkin diberi mana iCare, atau firman yang sudah Anda dengar pada hari Minggu. Itu mulai dicerna kembali, diberikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama, apa yang Anda dapat melalui firman yang Anda dengar hari Minggu itu? Lalu yang kedua, bagaimana Anda akan mengaplikasikan itu di dalam hidupmu sehari-hari? Yang ketiga, mungkin melalui dari firman itu Anda mungkin tertempelah, Anda ditegur, atau Anda merasa, oh ini yang harus saya perbaiki. Apa komitmen Anda untuk memperbaiki hidupmu sehingga kerohanianmu ini semakin diperbaiki, diubahkan dari hari ke hari ya. Nah, itulah iCare. Jadi perlu diingat bahwa iCare sekali lagi bukan ibadah tengah minggu. Tapi iCare adalah tempat bersekutu dan sharing satu dengan yang lain. Dan setelah itu mendoakan ya. Bisa buat kelompok saling mendoakan atau juga bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, itu dari pelajaran mengenai bagaimana kita memimpin iCare. Nah, jam-jamnya bisa Anda tentukan sendiri ya. Bisa iCare itu selesai dalam 1 jam. Bisa juga bisa lebih sedikit. Nah, ini cara-caranya. Perkenalan, bisa ada icebreaker dulu, bisa setelah itu ada pujian penyembahan sebentar, lalu diskusi firman 45 menit. Ya, itu saja, yang lainnya Anda bisa pelajari sendiri, karena itu semuanya mengenai iCare. Saya percaya Anda sudah punya bukunya masing-masing dan pelajari. Ini caranya bagaimana bikin jadwal, caranya bagaimana bikin rundown ya. Itu semuanya ada
di materi ini. Tapi yang penting yang saya tekankan tadi adalah filosofi iCare 4P itu, ya, persekutuan, pemuritan, penginjilan, dan penggembalaan. Dan bagaimana menjadi iCare leader. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini, bagaimana kami menjadi iCare leader dan bagaimana memimpin iCare. Tuhan, setiap yang sudah mempelajari, Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka bisa menerjemahkan lebih, mewujudkannya di dalam pelayanan mereka, di dalam care group masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda bisa pelajari lagi di rumah masing-masing, ya. Jangan cuma setelah belajar sudah, tapi pelajari lagi. Kalau Anda tidak ngerti, Anda tanya kepada gembalamu, pastormu, atau kepada care group leader Anda, atau kepada pemimpin-pemimpin Anda, ya, supaya benar-benar bisa memahami lebih. God bless you.